Saudara yang terkasih, kami sangat menyadari semakin hari persoalan hidup ini bukannya semakin berkurang, malah semakin kompleks. Terkadang gelombang dan guncangan hidup terlalu deras, sehingga rasa takut dan putus asa sering menghantui. Kami dari Yayasan Jumatidahan GKPS Batam mencoba hadir di tengah-tengah saudara dan menyapa saudara-saudara sekalian melalui acara Sapaan Kasih. Saudara pemirsa Batam TV yang kami kasihi, kami kembali menyapa saudara dengan cerita yang berjudul Tiada Kuragu. Seorang teman memberi saya sebuah email yang berisi cerita tentang seorang kadal yang melekat pada sebuah paku di sebuah rumah yang telah berdiri selama 10 tahun. Pikir saya, hebat sekali kadal itu. Bagaimana mungkin ia dapat bertahan selama itu? Ternyata sungguh mengharukan. Ada seekor kadal lainnya yang dengan setia memberi kadal yang terjepit itu makan selama 10 tahun berjalan. Sungguh kesetiaan dan cinta yang luar biasa dari seekor kadal yang hanyalah binatang. Kesetiaan dan kasih yang entah dari mana kadal itu pelajari. Memang sulit dipercaya. Setelah saya pikirkan, kadal itu bisa tetap hidup karena ada seseorang yang memperhatikannya selama 10 tahun. Seseorang yang membuat kadal lainnya tahu bahwa ia memiliki seorang teman yang sedang menderita dan memerlukan pertolongan. Seseorang yang menyentuh si kadal lainnya untuk mau mengantarkan makanan dengan setia sepanjang 10 tahun tanpa lelah. Seseorang yang memberi kekuatan kepada kedua kadal itu untuk bisa bertahan hidup. Bukankah Anda tahu siapa seseorang itu? Pastinya dia adalah seseorang yang memiliki cinta dan kesetiaan yang tiada taranya. Seseorang yang berhati lembut. Setidaknya ada 2 hal berharga yang bisa menjadi perenungan kita dari cerita tentang 2 ekor kadal. Tentang kasih dan kesetiaan. Pertama, tentang kasih. Siapakah seseorang yang memiliki hati begitu lembut dan kasih yang tak habis-habisnya? Ya, memang siapa lagi kalau bukan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang berhati lembut dan begitu mengasihi setiap makhluknya. Pada kenyataannya Tuhanlah yang pelihara setiap makhluk hidup. Di tangannya lah kita bisa hidup, sadar atau tidak. Hanya karena pemeliharaannya lah kita bertahan. Seperti yang Mazmur katakan pada pasalnya yang ke-140, ayat 10 sampai dengan 14. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dan dari antara daun-daunan. Engkau yang beri minum gunung-gunung dari kamar-kamar loteng, bumi kenyang dari buah pekerjaan. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Juga pada ayatnya yang ke-21,
Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Dan ayat 27 yang demikian bunyinya. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Hanya Tuhanlah yang memelihara kita. Matanya tidak kurang awas untuk melihat apa yang kita perlukan untuk bertahan hidup. Tuhan begitu mengasihi kita. Dia memelihara kita dengan setia. Kesetiaan dan cinta yang tidak pernah berubah dari masa ke masa. Kedua, tentang kesetiaan. Tuhan adalah seseorang yang sangat setia. Percaya atau tidak, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita berjuang sendiri di dalam hidup ini. Seperti dalam Ibrani 13 ayat 6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Percayalah bahwa ketika kita terjepit dalam kondisi yang membuat kita tidak dapat bergerak pun, masih ada pertolongan yang pasti sangat ajaib bagi kita. Karena telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Dengan Tuhan bersama kita, maka kita akan tetap bertahan. Sama seperti kadal. Ketika ia masih bisa bertahan hidup selama 10 tahun, walau kakinya terlekat pada sebuah paku. Kini, hendaklah dengan iman kita bisa berkata, tiada kuragu akan kasih. Bapa, Kaulah yang tahu semua yang kuperlukan sebelum aku mengatakannya. Amin. Tuhan memberkati. Sekarang bersyukur, hai hati mulu tangan, sempurna dan besar, segala karya yang maha mulia, memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi, mengasuh anak-Nya, tolongannya besar seluas dunia.
yang tiada terbanding. Sang Bapa Anak Roh ditata maha tinggi, Tritunggal